Sekarang hari Sabtu 10 Juni 2017. Gua mau berencana ke bengkel beneran motor bokap. Sekarang gua lagi di Total Kemang. Oke, sekarang gua mau kenalin sayangan bokap gua. King tahun 94. Motor ini salah satu legend di Indonesia menurut gua. Motor yang sangat bagus dan gua salut sama bokap gua adalah masih menjaga keaslian dari motor ini. Lo bisa lihat masih ring 18 untuk velgnya dan masih ada list di tangkinya yang masih bagus banget. Dan semuanya masih bagus. You know what? Motor ini masih 94, tangan pertama dari bokap gua. Lo bisa lihat masih platnya masih satu huruf. See that? She's beauty, isn't it? It's a Z, sorry. That's good. She's beauty. Oke, di sini masih pakai kunci rodanya masih bagus banget. Oke, kita mulai perjalanannya ke Depok. Oke, kita mulai perjalanan ke Depok. Motor ini for information masih belum ada selahnya. Masih belum ada dengan starter. Jadi untuk menghidupinnya lo butuh selahan atau kickstarter. Oke, kita mulai. Gua akan coba kenalin fitur-fitur yang ada di motor ini. Mungkin fitur ini masih jadul banget. Di sini ada speedometer, ada RPM, ada speed, bensin, netral, sama gigi tertinggi, high beam. Kuncinya juga masih pakai kunci gembok, jadi dia pakai dua kunci gitu, kunci kontaknya sama kunci gemboknya. Fitur keamanannya masih jadul banget. Switch-switchnya juga masih ada, cuma ada lampu untuk hidupin lampu jauh, lampu dekat, sen, sama klakson. Sebenarnya motor ini nggak usah lo apa-apain, nggak usah dimodif aneh-aneh. Tampilan standarnya yang penting lo bersih, motor lo mengkilap, motor itu udah ganteng banget. Ya tapi itu selera sih. Cuma maksudnya kenapa sih lo harus merubah sesuatu yang udah cantik gitu kan? Nggak usah lah. Dan ini merah tapi yang lo itu langsung jadi langsung ya. Lo masih bisa dengerin suara knalpot khasnya 2 tak. Dan mesinnya masih halus.
Kenapa gue mau ke bengkel? Karena motor ini ada sedikit masalah di bagian kaliper rem depannya. Jadi setiap habis ngerem itu kayak ada bunyi berdecit. Mungkin tebakan gue adalah o-ring dari kaliper remnya udah mulai tua, udah mulai berumur. Jadinya ada harus sedikit pergantian. Bisa. Cuma untuk ngerem habis, ngerem hard braking itu agak sedikit tidak enak. Karena mungkin o-ring penggerak piston dari kaliper remnya udah mulai mati. For information ini hampir jam 1 siang, tapi ini cukup cerah, bukan cerah sih, cukup teduh. Jadi nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin juga, jadi masih posisi kita ada di pintu barat kebun binatang Ragunan. Ini jalan masuk kalau mau tahu. Drive. Ini jalanan asik banget kalau lo yang suka cornering. Ini ada tikungan es, enak banget. Tapi karena gue lagi males cornering, kita slow aja kan. Cuma di sini lo harus hati-hati sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Itu jam-jam Metro Mini atau Kopaja pulang kandang. Jadi yang gua tahu Metro Mini atau Kopaja itu sebelum pulang kandang bahan bakar mereka harus full dulu sebelum pulang ke full. Itu salah satu kewajiban dari yang punya mobil. Itu supir. Jadi karena tangkinya Metro Mini atau Kopaja itu kebanyakan modif, jadi mereka tangkinya tidak tertutup sempurna. Jadi banyak banget solar yang tercecer di tikungan tadi, dan gua pernah jatuh gara-gara lewati solar itu tadi. Itu lu udah nggak bisa ngapa-ngapain, men. Itu kayak udah motor lu udah pasrah. Di engine brake nggak mau, di rem motor lu ngebuang, alhasil gua harus dulu pasrah, gua lepas di motor, jadi jatuh. Dan itu yang jatuh bukan cuma gua, ada sekitar 5 atau 7 motor di barengan gua pada saat itu. Jadi please lah buat para pengguna, yang punya Metro Mini Kopaja, tolong diperhatikan gara-gara Anda, saya sudah jatuh. Jadi tolong diperhatikan itu, Anda penyebab kecelakaan. Lebih baik diperhatikan lagi safety-nya. Ini udah masuk daerah juga, anjir. Jalanan ini itu sebenernya gue familiar banget karena dulu zaman gue kuliah, gue lewat sini selalu.
hampir setiap hari. Ini pemakaman kampung kandang. Kita bakal bahas soal Erek King. Jadi setahu gua Erek King itu ada beberapa jenis tergantung tahun produksinya. Nah, kalau untuk yang punya bokap gue ini masuk ke jenis Erek King Cobra, itu rentang waktu antara 88 sampai 95 kalau tidak salah. Jadi Erek King ini masuk ke Cobra karena dia tahun produksinya tahun 94. Lalu untuk yang kedua itu ada Erek King Master. Tahun produksinya rentang waktunya itu dari 96 sampai 2000 kalau nggak salah. Lalu yang di tahun 2000 sampai sekarang itu mungkin Erek King Millennium. Kidding, gua nggak tahu kalau yang tahun itu disebutnya edisi apa. Jadi yang lebih tahu silakan komen di bawah. Jadi untuk Erek King yang 88 sampai 95 itu spesifikasinya adalah dia masih listrikannya itu 6 volt, dia masih pakai wire stand untuk menahan lampu depan, lampu utama supaya biar nggak putus kena listrik langsung dari spool. Lalu dia belum ada lampu dim, dia juga belum pakai lampunya, masih lampu puter, belum pakai lampu halogen gitu. Jadi kalau untuk standarannya lampunya masih nggak terang sama sekali. Oke, ini kita kena macet sekarang. Kita ini posisi sekarang itu ada di, gua nggak tahu sih nama, kalau nggak salah nama sebutannya ini di Brigif. Jadi ini posisinya itu sebelum Timbul, Polsek Timbul. Jadi ini kalau nggak salahnya gua, nanti di depan ada pertigaan. Kalau ke kiri itu ke arah rumahnya mantan presiden kita almarhum Gus Dur. Jadi ini di depan nanti ada belokannya sebentar, itu Matua Golf. Karena Matua Golf dekat dari sini. Ya, itu mobil keluar itu arah ke rumah almarhum Gus Dur. Jadi kita udah lewatin Brigif, pertigaan yang sangat macet. Gue juga nggak tahu kenapa, apa mungkin populasi manusia terlalu banyak. Oke, kita bahas lagi untuk Erek King Master. Erek King Master itu produksi tahun 96 sampai 2000 kalau tidak salah. Jadi spesifikasinya untuk listrikannya dia sudah 12 volt. Lalu semuanya lampu depan 12 volt, akinya atau akumulatornya juga ada 12 volt. Lalu dia sudah tidak pakai wire stand karena di kiproknya sudah dipasang wire stand. Jadi perbedaannya di situ gitu. Jadi makanya kenapa yang Master itu sudah ada lampu dimnya, karena lampu dim itu membutuhkan daya 12 volt setahu gua. Jadi makanya dia sudah ada lampu dim, tombol untuk menghidupkan lampu dim. Jadi tidak perlu nyalain lampu jauh lagi seperti Erek King Cobra. Jancok. الشعب يقول اني حاكم كريم اجا الزعيم العظيم على دين مذفقر الشعب يقول اني حاكم كريم اجا الزعيم العظيم على دين مذفقر. Itu emak-emak kurang kerjaan atau gimana sih, dia keluar gang nggak ngelihat sebelah kirinya itu ada orang atau enggak, dia mau dimotong aja. Untungnya gue masih dapat ngerem, kalau nggak ditabrak tuh emak-emak, tabrak gue yang dimarahin. Gue juga nggak ngerti, dia itu mungkin nggak punya license driving, gue yakin banget, makanya begitu kelakuannya. Aduh, emak-emak itu berat loh. Lo ketemu emak-emak di jalan lebih baik benar. Kalau lo nggak ngalah, lo nggak ada masalah. Oke, aduh. Berhenti sebentar untuk kebutuhan nanyain kulit jok sama usaha jok motor ini.
Tapi ini gue ada di Tanah Baru, itu ada di kuburan Tanah Baru. Ini udah dekat banget sama tujuan kita. Wah, gila. Udah berapa kali lewat gue masih kangen aja memori tahun-tahun dulu kuliah. Masih rusak jalanannya. Bambi gila mas bos. Ini yang gue nggak pernah ngerti sama perempatan Tanah Baru. Itu macetnya nggak logis. Entah karena jalannya kecil, entah karena mobilnya banyak, entah nggak ada yang sabaran. Gue juga nggak tahu. Tapi yang pasti mungkin ini memang jalannya kecil. Oke, kita ini ada sekarang udah ada di perempatan Tanah Baru. Sebelah kanan ini ada Tugu Tanah Baru, bentuknya kayak gamelan gitu gong. Nah ini kalau ke kiri lu arah ke Kukusan, ke arah Nusantara juga bisa, UI lebih tepatnya, jadi arah kampus gue itu ke kiri tadi. Nah kalau tadi lu belok ke kanan itu arahnya ke Sawangan, Cinere, Krukut dan temen-temennya, bisa lu lewat situ. Ini sekarang kita mau lurus yang arah-arah ke Sawangan juga. Jadi ini arah ke rumah mekanik yang gue tuju. Oke, dan ini agak crowded ya. Ini padahal sini. Oh, habis THR mungkin. Jadi mereka ngabisin duit. Oke, good. Jalanan di depan ini kayaknya agak kosong sedikit. Mungkin setelah nyalip mobil ini gua akan coba narik motor ini, kita melihat kemampuannya si legend ini. Oh masih ada truk, sabar. Oke, kita saatnya masuk. Let's see what we can do, bitch. Tenaganya masih asik men. Kita harus belok ke kanan ke arah perumahan BJ Permai. Ini arah rumah mekanik gua. Ini posisi udah di dalam BJ Permai, perumahan BJ Permai. Kita mau ke alamatnya ke MAI 2. Udah masuk. Oh, mobil kita belok kiri. Oke, tokonya tutup, pukul puasa tutup ini tokonya. Belok kanan gangnya. Oke, good. Kita udah sampai.
kayak nggak tahu bokap gua, Mas. Oke, kita udah nyampe. Mungkin gua akan nunggu beberapa antrian untuk mendesain motor gue ini, karena tadi ada beberapa motor. Oke, gue matiin dulu kontaknya. Gue masih bagat kondisi. Kunci gue ketinggalan, man. Cabut. Jadi motor kalau hilang kelar gue digorok sama bokap gue. Ini segini aja dulu. See you next video.